Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Sawit Edukasi. Saat ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita lakukan, namun kadang belum tepat tentang istilah-istilah yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Dicontohkan kita sebagai orang yang berposisi sebagai bawahan dipanggil oleh atasan. Atasan tadi mengatakan bahwa nanti sore jam 5 suruh datang di rumah untuk suatu keperluan. Bagaimana rasanya kita dipanggil seorang atasan? Ya, tentu saja dagdikduk, rasanya antara takut dan susah, dan dibalik itu ada rasa gembira. Nah, kemungkinan ada sesuatu yang menyenangkan. Namun, yang namanya itu sebuah panggilan, ya sebaiknya kita harus lakukan. Nah, ternyata setelah detik, jam juga berubah. Ternyata aku bisa hadir jam 16.59. Jadi sebelum jam 5 aku sudah ada di rumah atasan saya. Kemudian melihat contoh yang lain, saya berposisi sebagai seorang anak dipanggil oleh orang tua bahwa nanti tanggal 5 bulan depan harus pulang. Karena posisinya jauh antara melewati pulau akan pulang ke Jawa. Nah, ada kabar yang seperti ini juga rasanya ya gimana? Antara bahagia karena dipanggil orang tua atau merasa sedih karena ada panggilan dari orang tua. Nah, namun yang namanya sebuah panggilan untuk pulang ke kampung halaman, tentu kita pertimbangkan dengan masak-masak. Ya, ambil cuti berapa hari, tidak mengganggu pekerjaan, kepentingan keluarga yang ada di sebelah sini kita selesaikan sehingga memenuhi panggilan dari orang tua. Nah, ternyata masuk bulan 5 kurang 1 hari kita sudah di Jawa. Ini suatu gambaran bahwa kita bisa memenuhi perintah orang tua. Lagi, diumpamakan kita sebagai seorang anak, bukan diumpamakan lagi, memang seorang anak didik saat itu. Kemudian ada undangan dari guru sekolah. Ya pokoknya ya minggu depan untuk menghadap kepada guru. Nah, ternyata apa yang terjadi? Nah, di antara rasa gundah dan rasa penuh berbunga-bunga karena dipanggil oleh gurunya, akhirnya pada suatu kesempatan sebelum Pak Guru tadi mencanangkan hari yang ditentukan tadi, saya sudah di sana. Wah, lagi-lagi yang namanya sebuah undangan atau sebuah panggilan, ya sebaiknya memang dilakukan. Lagi, saya sebagai orang yang bertetangga di masyarakat, ada panggilan atau undangan dari tetangga. Nanti malam Pak hadir di tempat saya karena ada hajatan. Bagi gimana mensikapnya? Nah, kalau itu merupakan hal yang biasa, karena sebagai orang yang hidup bertetangga, tentu saja kadang tetangga membutuhkan kita datang, kita membutuhkan tetangga datang ke tempat kita, hal yang wajar. Tapi di dalam hati itu kadang juga ada perasaan, saya punya kepentingan yang lain. Itu punya tetangga nanti
kita tidak hiraukan, tapi hal itu juga tidak baik. Nah, sebaiknya juga dilakukan, karena nanti malam diundang di tempat tetangga, tentu saja kita ngomong dengan keluarga, ya udah nanti datang ke tempat tetangga karena hajatan. Jadi nggak perlu kita memikirkan yang lain. Jadi ini kata kita meninggalkan yang lain dulu nggak apa-apa, karena ini kepentingan tetangga. Satu lagi, ini yang biasa orang itu merasa sulit. Nah, sebagai seorang bawahan, ini mengendaki atau ya meminta tolong kepada atasan, Pak, nanti jam 12 siang minta tolong ke tempat saya, ada suatu kepentingan. Nah, ini perasaan yang gak enak karena kita memanggil atasan. Nah, ini harus kita hadapi karena suatu kepentingan. Nah, bagaimana kehadiran Bapak seorang atasan tadi, itu terserah kepada mereka. Yang jelas kita mengundang, ternyata jam 12 tepat itu datang ke rumah. Oke, itulah contoh-contoh yang perlu kita jadikan suatu alasan bahwasanya kedatangan tepat waktu itu adalah hal yang kita utamakan. Dari contoh-contoh tadi semuanya mengarah kepada ketepatan waktu. Kemudian kita kembalikan kepada hati. Hati mengatakan bahwa yang kuasa memberikan waktu, yang kuasa memberikan kesempatan, yang kuasa memberikan hal yang harus kita lakukan. Ada panggilan, ada undangan, tepat waktu. Nah, disinilah kita bisa mengambil satu wacana atau edukasi bahwasanya kata-kata insya Allah itu yang biasa kebanyakan orang menolak itu. Kenapa? Insya Allah sebetulnya Allah menghendaki bahwa kita ada waktu, ada kesempatan untuk menghadiri suatu undangan atau panggilan. Tapi kenapa mereka yang dipilih adalah on time? Misalnya undangan jam 5, ya sebelum jam 5 datang. Sebelum jam 12 datang karena undangan jam 12. Hari Minggu datang karena undangannya itu satu minggu berikutnya. Enggak apa-apa. Yang penting kita meluruskan hati kita untuk kembali kepada Yang Maha Kuasa, bahwasanya secara inti adalah insya Allah itu merupakan satu hal yang positif dan lebih berat daripada jam yang sudah ditentukan. Walaupun kedatangan kita ke suatu perhelatan itu adalah menunjukkan pas waktunya, tetapi insya Allah itulah yang mendukung kepada perbuatan atau sesuatu yang kita lakukan dengan benar. Insya Allah adalah Allah menghendaki kita datang tepat waktu, itulah secara umum kita artikan on time. Ya, mudah-mudahan edukasi yang seringan atau memantapkan hati kita ini memberikan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain, dan jangan lupa subscribe di Edukasi Gito Sawit. Oke, kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.